Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, di kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini kelanjutan dari materi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana di materi minggu lalu tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan, berbeda dengan materi minggu ini. Kita bahas dulu ya, pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Tanda yang kita gunakan yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya yaitu yang pertama, nilai mutlak dari X min 4 lebih dari 3, atau nilai mutlak 2X plus 6 kurang dari 10. Bisa juga dalam bentuk nilai mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 4, atau bentuk yang lainnya yang di kedua ruasnya, ruas kanan dan ruas kiri, ada nilai mutlaknya seperti nilai mutlak X min 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 5, atau bisa juga dalam bentuk nilai mutlak 4 min 3X lebih dari X plus 1. Bentuk-bentuknya ada apa aja dalam pertidaksamaan nilai mutlak? Ya, yang pertama bahwa ketika nanti ada nilai mutlak dari X menggunakan tanda lebih dari. Nah, nilai mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Untuk bentuk yang kedua, kalau nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, bentuknya mirip seperti bentuk yang pertama, bedanya hanya ada tanda garis di bawahnya atau tanda sama dengannya. Berarti penyelesaiannya menjadi X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Untuk bentuk yang ketiga, nilai mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya X lebih dari negatif A, X kurang dari A. Berbeda ya dengan bentuk nomor 1, kalau tandanya lebih dari A, bentuknya dipisah pakai atau. Nah, kalau bentuknya seperti bentuk nomor 3, dia berada di antara dua nilai positif dan negatif. Begitupun dengan bentuk yang keempat, mirip dengan bentuk yang ketiga, jika ada nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya X lebih dari sama dengan negatif A, kurang dari sama dengan A. Kemudian bentuk yang terakhir, ketika nanti di kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan ada nilai mutlaknya, maka dirubah ke dalam bentuk perkalian, di mana dalam kurungnya menjadi 4X ditambah GX dikali dalam kurung 4X dikurang GX. Kita akan langsung ke contoh soalnya, biar kalian lebih paham ya dalam menggunakan bentuk-bentuk rumus penyelesaian yang tadi. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang dari 2. Ini gampang ya, karena tadi pakai tanda kurang dari, maka nilainya berada di antara dua nilai negatif dan positif, di mana angka 2-nya itu adalah angka yang menggantikan huruf A. Ya, rumusnya yang ini. Maka si A ini menjadi angka 2, berarti X lebih dari negatif 2 kurang dari 2. Masuk ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X min 5 kurang dari 4. Bentuknya sama seperti bentuk nomor 1. Berarti penyelesaiannya ada di antara dua nilai positif dan negatif. Nah, si nilai mutlaknya X min 5-nya berada di tengah-tengah antara min 4 dan 4.
Maka menjadi kita pindahkan yang sejenis. Yang sejenisnya itu negatif 5. Pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Menjadi min 4 ditambah 5 dan 4 ditambah 5. Kenapa kok jadi plus ya? Kenapa jadi plus? Karena awalnya dia bernilai negatif. Ketika pindah ruas menjadi positif. Hasilnya menjadi X lebih dari 1, X kurang dari 9. Ya, lanjut ya. Semoga kalian paham. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari X, nilai mutlak X lebih dari 7. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuknya tadi rumusnya yang ini. Berarti tinggal kita ganti A-nya menjadi angka 7. Berarti X kurang dari min 7 atau X lebih dari 7. Begitupun dengan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, dia merupakan bentuk yang kelima tadi. Ketika kedua ruasnya memiliki nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2X min 1 lebih dari nilai mutlak X min 2. Nah, yang di sebelah kiri dari tanda lebih dari ini sebagai Fx. Sedangkan yang ruas kanan dari tanda lebih dari ini sebagai Gx. Kita masukkan ke rumusnya. Maka menjadi, nah, perhatikan ya, di bentuknya itu yang membedakan hanya plus dan min. Berarti yang sebelah kirinya 2X min 1 ditambah X min 2 dalam kurung 2X min 1 dikurang dalam kurung X min 2. Kemudian hasilnya berarti kita hilangkan kurungnya 2X min 1 ditambah X diambil 2 dalam kurung 2X min 1. Nah, yang ini harus kita kali pelangi. Negatif dikali X, negatif X, negatif dikali negatif 2 jadi positif 2. Maka hasilnya menjadi, kita kerjakan yang sejenis 2X ditambah X berarti menjadi 3X min 1 diambil 2 menjadi min 3. Kemudian yang sebelah sini 2X diambil X menjadi X min 1 ditambah 2 menjadi plus 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ambil peubah 0. Ya, satu-satu kita kerjakan. Yang pertama yang 3X min 3, berarti menjadi 3X min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan negatif 3-nya ke ruas kanan, berarti menjadi negatif, pindah menjadi positif. Berarti 3X sama dengan 3, X-nya menjadi 3 dibagi 3, X-nya sama dengan 1. Atau kita kerjakan yang ini. Berarti X plus 1 sama dengan 0, pindah ruaskan yang positif 1 menjadi min 1 ke sebelah kanan. Berarti hasilnya X sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X di mana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Kok pakai rumusnya yang ini? Iya, karena di soalnya menggunakan tandanya tanda lebih dari. Ingat lebih dari rumusnya yang ini. Bahwa X-nya dipisah pakai tanda atau. Contoh yang terakhir. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 4X min 6 kurang dari nilai mutlak 3X plus 2. Gimana ya menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya, ingat dulu bentuknya. Seperti bentuk soal yang nomor 4. Yang harus dirubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 4X ditambah GX dikali 4X dikurang GX. Yang membedakan hanya tanda plus dan min. Yang mana sebagai Fx? Ya, yang Fx adalah 4X min 6. Yang mana yang sebagai GX? GX-nya adalah 3X plus 2. Penyelesaiannya,
Berarti menjadi 4x min 6 ditambahnya dari yang rumus ini ya. Gx-nya 3x plus 2 dikali 4x min 6 dikurang dalam kurung 3x plus 2. Kita kerjakan satu-satu yang sejenis. 4x ditambah 3x menjadi 7x. Negatif 6 dengan ditambah 2 berarti min 4. Kemudian yang ini kita kerjakan dulu yang bagian di dalam kurungnya. Negatif 3x harus dikali juga negatif dikali 2. Berarti 4x diambil 6. Negatif dikali 3x menjadi negatif 3x. Negatif dikali plus 2 menjadi min 2. Maka kita selesaikan yang sejenis. 4x diambil 3x menjadi sisa x. Negatif 6 diambil negatif 2 menjadi negatif 8. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita ambil peubah 0. Maka menjadi yang ini 7x min 4 sama dengan 0. Berarti kita pindah ruaskan negatif 4-nya menjadi 7x sama dengan 4. X-nya sama dengan 4/7. Atau X yang keduanya, yaitu diambil dari yang X min 8. Berarti X min 8 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya menjadi X di mana X lebih dari 4/7 kurang dari 8. Nah, sekian contoh untuk penyelesaian materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Setelah ini nanti akan ada tugas dari Miss. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.